Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Haki, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Prodi TPHP 1A. NIM saya 2002018. Saya Stanbook 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi identitas nasional. Untuk lebih lanjutnya, mari simak video berikut ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materi identitas nasional, ada baiknya kita mengetahui definisi dari identitas nasional tersebut. Apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti karakter, ciri, tanda atau sifat khas negara tersebut. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Maka, identitas nasional merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian yang membedakan suatu bangsa tersebut dengan bangsa lainnya, atau negara tersebut dengan negara lainnya. Ada dua faktor pendukung lahirnya identitas nasional, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. 1. Faktor objektif yaitu faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Dan yang kedua adalah faktor subjektif. Faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki suatu negara. Faktor ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Selain itu, ada unsur pembentuk identitas nasional, antara lain yang pertama adalah sejarah. Sebelum menjadi negara yang modern, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Yang kedua, kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Yang ketiga adalah suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain dari bangsa Indonesia. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus dikembangkan dan dibudayakan. Yang keempat, agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan. Dengan kata lain, agama dan keyakinan Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara saja, tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa adalah satu-satu atribut identitas nasional di Indonesia. Banyak sekali berbagai jenis bahasa dalam suatu negara Indonesia. Namun, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang identik digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kelas dan kasta. Kasta adalah pembagian sosial atas dasar agama bagi seluruh warga suatu negara itu sendiri. Tidak itu saja, identitas nasional juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan utamanya adalah sebagai alat pemersatu bangsa, seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan budaya. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Identitas nasional merupakan suatu ciri, tanda, dan ciri khas akan suatu negara, maka akan membuat negara tersebut berbeda dengan negara lainnya. Dan yang ketiga adalah identitas negara tersebut. Fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Kita sudah banyak mengetahui tentang identitas nasional, yaitu pengertiannya, faktornya, unsurnya, dan tujuannya. Dan tidak kalah pentingnya lagi, di sini saya akan menyampaikan ciri negara yang memiliki identitas nasional. Antara lain, yang pertama adanya pola perilaku masyarakat menyangkut adat istiadat yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya lambang yang secara simbolik mendeskripsikan visi, tujuan, dan fungsi didirikannya negara. Yang ketiga, adanya alat kelengkapan yang dimiliki negara untuk melayani kebutuhan masyarakatnya, seperti tempat ibadah, infrastruktur, teknologi komunikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai suatu negara yang tercermin dalam dasar negara dan konstitusinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan identitas nasional yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Contoh identitas yang dimiliki bangsa Indonesia yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya adalah 1. Bahasa nasional atau bahasa pemersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda-beda. Ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memiliki beragam bahasa. Hampir setiap wilayah atau daerah memiliki bahasa tersendiri, seperti Jawa, Madura, Papua, Batak, dan Aceh.
Kedua adalah bendera negara, yaitu sang merah putih. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih, warna merah dan warna putih yang menjadi warna pilihan yang dipilih untuk melambangkan Indonesia, yang memiliki arti merah artinya berani, sedangkan putih artinya suci, yang diharapkan masyarakat Indonesia bisa memiliki jiwa berani dan suci, seperti lambang bendera Indonesia sendiri. Dan yang ketiga adalah lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia dipublikasikan pada tahun 1928, yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman, diciptakan tahun 1924. Pada tahun 1928, Supratman mengumumkan dan menyatakan bahwa lagu karangannya menjadi atau ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul Indonesia Raya. Dan yang keempat adalah lambang negara, yaitu Pancasila. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia, sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena di suatu bangsa Indonesia banyak memiliki berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama. Maka karena itu, semboyan negara Indonesia tersebut dengan tujuan untuk menyatukan keberagaman di negara Indonesia tersebut. Dan yang keenam adalah dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang ketujuh adalah konstitusi, hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang identitas nasional. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.